Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hafiz Fitriana yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan bab peran aplikasi berbasis IoT dalam berbagai bidang. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Muhammad Ilman Nafian dengan NIM belakang 117. Yang kedua ada Audrey Olivia Prasetyo dengan NIM belakang 124. Yang ketiga ada Naufa Rashid dengan NIM belakang 136. Yang keempat ada Rizky Sofiana dengan NIM belakang 141. Selanjutnya ada Zidan Akmal Satrio dengan NIM belakang 088. Selanjutnya ada Helen Arneta Naibahu dengan NIM belakang 129. Dan saya sendiri, yaitu Triwahyuni dengan NIM belakang 103. Selanjutnya ada Berlian Tania Dewi dengan NIM belakang 074. Muhammad Rosyid Nuhuda dengan NIM belakang 096. Dan yang terakhir ada Muhammad Faiz Mutafi dengan NIM belakang 147. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan ada 4 bidang, yaitu yang pertama ada bidang industri, bidang pertambangan, bidang transportasi, dan yang terakhir ada bidang perkotaan. Di sini saya akan menjelaskan pada bidang industri, yaitu yang pabrik. Pabrik didefinisikan sebagai lingkungan produksi khusus dan standar. Pada hal seperti ini, fasilitas untuk pembuatan distrik atau proses serta pusat data, peternakan, dan rumah sakit. Proses standar di semua pengaturan ini memberikan peluang untuk menerapkan jenis perbaikan proses yang sama yang memungkinkan oleh IoT di fasilitasi manufaktur. Yang dimana bahwasannya pada lingkungan produksi khusus dan standar itu IoT bisa memfasilitasi semua produksi manufacturing yaitu dalam lingkungan khusus dan standar. Yang kedua ada IoT berperan penting dalam fase otomatisasi yang disebut Industri 4.0. Kita tahu semuanya ya bahwa Industri 4.0 yang saat ini terjadi pada zaman kita itu adalah era digitalisasi dan otomatisasi. Yang dimana pada pusat pabrik di era otomatisasi itu dapat membantu kita semua dalam mengontrol kinerja karyawan, mengontrol jalannya pabrik, jalannya perusahaan dalam memproduksi, jalannya sebuah industri manufacturing atau industri dalam rumah tangga. Itu IoT memiliki peran penting. Yang mana jika dibandingkan pada zaman 1.0 atau 2.0, zaman uap dan zaman listrik, maka teknologi IoT itu sangat penting sebagai inovasi terbaru yang diharapkan dapat meningkatkan perubahan produktivitas serta efisiensi. Salah satunya saat ini yaitu pada era digitalisasi dan otomatisasi. Selain itu juga dengan adanya IoT dalam sebuah industri pabrik, itu juga dapat membantu perusahaan dalam menjalankan operasional seperti memantau, mengecek, dan sebagainya. Selanjutnya adalah aplikasi IoT dalam optimalisasi operasi pabrik memiliki potensi untuk menciptakan nilai sebesar 1,2 triliun hingga 3,7 triliun per tahun pada tahun 2025. Di sini aplikasi IoT itu sudah mengadopsi yang namanya teknologi sensor, yang dimana diharapkan dengan adanya teknologi sensor ini dapat membantu pada proses mesin produksi dan penggunaan database.
yang dapat menyesuaikan alur kerja dengan cara melacak, memantau, menyesuaikan mesin, dan dari jarak jauh berdasarkan sensor dari berbagai bagian pabrik. Nah, pada kemampuan ini, IoT menciptakan sensoring, yaitu selain dapat memantau memantau jalannya operasionalisasi dalam pabrik, dalam penggunaan mesin, dalam proses data. Juga IoT dengan ini, IoT dapat mengontrol mesin, pengecekan mesin secara otomatis hanya dengan sensor. Yang ini dapat berpotensi membantu menciptakan nilai yang lebih besar dari itu. Jadi dari adanya optimalisasi operasi pabrik ini dengan tenaga sensor, itu dapat membantu menciptakan nilai yang lebih dari ini tadi 3,7 triliun. Karena yaitu tadi dengan fungsi sensor-sensor yang dipakai itu sangat memiliki banyak manfaat. Selanjutnya yang terakhir ada di bidang ekonomi, industri 4.0 pada IoT menciptakan lonjakan baru produktivitas pabrik. Nah, di sini jika kita bandingkan pada era 3.0 yang banyak yang yang banyaknya dibutuhkan tenaga manusia dalam mengontrol mesin, dalam pengecekan data, dalam hal-hal operasionalnya. Nah, pada industri 4.0 ini dengan adanya sensor tadi secara signifikan dapat membantu otomatisasi untuk menghilangkan kesalahan manusia dan mesin. Dengan teknologi 4.0 yang sangat-sangat mengandalkan teknologi sensor, ini dapat mengkontrol peralatan dan alur kerja, sehingga jika kita lupa nih, kapan harusnya mesin itu diservis, kapan harusnya dilakukan pengecekan mesin, itu secara otomatis kita tuh tahu kapan waktunya mesin tersebut untuk servis, untuk untuk dicek ulang apakah ada kejanggalan pada mesin tersebut, apakah ada ketidakpastian pada mesin tersebut, sehingga dapat mencegah kerusakan dan biaya perawatan yang lebih banyak dari biasanya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk selanjutnya lingkungan retail. Retail merupakan proses penjualan barang atau jasa yang biasanya dilakukan secara online maupun offline. Seperti yang kita tahu, contoh dari lingkungan retail sendiri seperti Miruta Kampus, Indogrosir, Alfamart, ataupun Indomart, dan lain sebagainya. Aplikasi IoT sangat berperan dalam otomatisasi di dalam lingkungan retail. Contohnya dalam hal pembayaran. Biasanya kita melakukan pembayaran melalui cash dengan uang langsung. Tapi dengan otomatisasi IoT, kita dapat melakukan pembayaran hanya dengan melakukan scan kris atau dengan pembayaran yang lain seperti ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kantor. Kantor di sini merupakan tempat diselenggarakan kegiatan atau adanya kegiatan di mana informasi ditangani mulai dari diterima, dikumpulkan, diolah, kemudian disimpan sampai didistribusikan. Semua aktivitas ini berada pada kantor. Kemudian hal tersebut menurut Sudarmayanti 2009, di mana kantor dapat dimanfaatkan oleh teknologi saat ini atau AI yang dinamakan Smart Office. Smart Office atau kantor pintar
merupakan kolaborasi teknologi cerdas dan IoT, Internet of Things, yang diimplementasikan pada sebuah lingkungan kerja. Dapat dilihat pada presentasi atau ilustrasi yang saya tampilkan bahwa Smart Office dapat menghemat energi sebanyak 20%. Karena semua berpusat pada satu pintu atau satu energi yang dapat diaplikasikan atau dapat diatur dengan aplikasi atau sistem yang bercabang. Misalnya pada keamanan, kemudian di gedung-gedung seperti front desk, ruang meeting, dan teknologi lainnya itu diatur atau disetting menggunakan Smart Office dalam bentuk satu pintu software. Dan juga sistem keamanan perangkat lunak menggunakan pengenalan pola seperti halnya menggunakan sidik jari, Face ID, dan sebagainya. Kemudian penerapan teknologi Smart Office juga menjadi hal yang dikembangkan untuk membantu karyawan bekerja lebih cerdas, lebih baik, lebih efisien waktunya, lebih efektif, dan sebagainya. Tak hanya itu juga, teknologi ini dapat membantu bisnis menjaga efisiensi pengeluaran serta aset kantor supaya lebih aman. Kemudian komponen dan pilihan infrastruktur Smart Office ada di sebelah belakangnya saya. Yang pertama ada kontrol keamanan, kemudian ada manajemen pengunjung, ada smart meeting room, monitor pengurangan listrik, cek suhu, mengatur fasilitas tambahan kantor. Dan juga diperkirakan bahwa sistem manajemen energi cerdas ini dapat mengurangi penggunaan energi, menghasilkan potensi dampak ekonomi sebesar 11,7 dolar hingga 20,5 miliar per tahun pada tahun 2025. Menurut laporan penelitian terbaru dari PRN Newswire, Smart Office akan berkembang cepat pada 2025. Ukuran pasar global Smart Office diprediksi akan mencapai 57,5 US dollar miliar. Jadi dapat dibayangkan bahwa penggunaan Smart Office ini atau teknologi AI pada kantor itu sangat memiliki keunggulan atau manfaat yang sangat luar biasa, terutama untuk pengendalian manajemen yang mengendalikan energi, listrik, kemudian mengatur aset agar kantor dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ada dalam dunia transportasi, peran IoT dalam dunia transportasi. Untuk yang pertama itu adalah manajemen lalu lintas. Kalau kita lihat IoT, Internet of Things, itu sangat berperan dalam manajemen lalu lintas yang ada saat ini, gitu. Seperti sistem rambu lalu lintas, bahkan mungkin sistem perekaman CCTV terkait kecelakaan ataupun pelanggaran yang ada di jalanan. Lalu untuk yang kedua itu ada tol dan tiket. Nah, ini sistem IoT itu semacam sistem yang dapat mendeteksi adanya kendaraan bahkan sejak jalur atau jarak 1 km sebelum tol itu dapat mendeteksi adanya kendaraan. Lalu yang ketiga itu konektivitas kendaraan dengan internet. Mungkin kalau kita bisa menerka ya,
Ini maksud dari konektivitas ini, jadi kendaraan itu dapat terhubung dengan smartphone, yang smartphone itu dapat terhubung dengan para pengendara yang ada di sekitar. Jadi pengendara mobil ya pada khususnya dia dapat mendeteksi, oh di secara ini ada beberapa pengendara yang ada di situ. Lalu ada manajemen transportasi publik. Ini berfungsi untuk memberikan informasi terkait ketersediaan atau adanya atau tidaknya di situ tuh transportasi yang tersisa gitu, untuk sekiranya dapat dipilih oleh pengguna. Lalu yang terakhir adalah sistem tracking kendaraan. Nah, sistem tracking kendaraan ini juga cukup penting bagi kendaraan gitu, karena sistem ini dapat melihat secara sekilas seperti kalau kita jalan keluar ya kan, seperti tempat parkir, atau dapat mendeteksi dengan akurat terkait bahan bakar dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran IoT di dunia transportasi, yaitu ada smart parking, autopilot, dan self-driving cars, dan keamanan mobil. Autopilot dan self-driving adalah mode di mana mobil dapat mengemudikan sendiri. Ini bertujuan untuk membantu pengemudi mengurangi tugas manual mereka dengan keamanan dan kenyamanan yang lebih. Self-driving adalah sebuah terobosan baru dalam dunia otomotif yang memanfaatkan komputer, radar, dan kecerdasan buatan AI agar kendaraan dapat mengambil alih kemudi secara otomatis tanpa bantuan manusia. Selanjutnya, smart parking. Sistem IoT ini juga dapat digunakan oleh pengelola parkir untuk menentukan lokasi mana atau slot parkir mana yang masih kosong. Dengan bantuan sensor jarak maupun inframerah, sistem IoT dapat memudahkan pengelola dan pengguna parkir untuk mendapatkan informasi di mana ia harus memarkirkan mobilnya. Keamanan mobil. Sistem IoT bisa digunakan sebagai pengaman mobil. Ya, dengan menggunakan sistem penguncian IoT seperti RFID, Bluetooth maupun Wi-Fi, mobil hanya akan bisa dinyalakan jika mendeteksi pemiliknya telah ada di dekatnya. Seperti sekarang ini kan sudah banyak kita temui ya, seperti motor atau mobil yang menggunakan sistem seperti itu di saat kita berada di dekat kendaraan, maka baru bisa dinyalakan. Selain itu juga, jika sensor mendeteksi adanya upaya pembukaan pintu, secara paksa sistem IoT akan mengeluarkan alarm untuk memperingati bahaya. Selanjutnya. Selanjutnya ada di bidang pertambangan, yaitu yang pertama Fleet Management System. Sistem ini untuk melacak dan memantau aktivitas kargo secara real time. Manfaat dari Fleet Management System ini adalah untuk menjaga keselamatan pekerja dan kargo, lalu untuk menghitung estimasi waktu kargo tiba sampai tujuan, serta yang terakhir bisa untuk mengoptimalkan pengelolaan kendaraan seperti maintenance dan lain-lain. Selanjutnya. Iya. Karena nggak bisa. Selanjutnya, selain untuk memantau aktivitas kargo, teknologi IoT juga digunakan untuk memastikan keselamatan pekerja. Salah satu contohnya adalah Self-Advancing Golf Edge Support atau SAGE. Teknologi asal India ini digunakan untuk melindungi atap tambang selama proses penambangan batu bara. SAGE memiliki alas bawah dan kanopi atas yang dipasang di antara atap dan lantai tambang. Kemudian ada kaki teleskopik hidrolik yang dihubungkan di antara kanopi. Melalui kanopi dan kaki itulah, beban atap tambang dipindahkan ke plat dasar yang kokoh. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang peran aplikasi berbasis IoT dalam bidang pertambangan, yaitu manajemen energi. Manajemen energi sendiri merupakan faktor penting dalam operasi pertambangan karena penggunaan energi yang signifikan dan biaya yang terkait.
Aplikasi berbasis IoT ini dapat membantu dalam mengelola penggunaan energi secara efisien dalam berbagai cara. Cara yang pertama, sensor penggunaan energi. Sensor-sensor IoT dapat dipasangkan pada peralatan dan sistem yang menggunakan energi seperti mesin penggali, mesin penghancur, pompa, dan sistem penerangan. Sensor ini dapat mengukur dan mengumpulkan data tentang konsumsi energi dari peralatan-peralatan secara real-time. Data ini kemudian dikirimkan ke aplikasi untuk dianalisis lebih lanjut. Cara yang kedua, pemantauan konsumsi energi. Aplikasi IoT dapat mengumpulkan dan memvisualisasikan data tentang konsumsi energi dari berbagai peralatan dan area pertambangan. Data ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pola dan tren konsumsi energi, serta mengidentifikasi area-area yang mengkonsumsi energi secara berlebihan atau tidak efisien. Informasi ini dapat membantu manajer pertambangan untuk mengambil tindakan yang tepat, seperti mengganti peralatan yang kurang efisien atau meningkatkan efisiensi energi di area tertentu. Cara yang ketiga, peringatan dan notifikasi. Aplikasi berbasis IoT ini dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan peringatan dan notifikasi kepada pengguna ketika terjadi pelanggaran terhadap batas atau kebijakan tertentu terkait penggunaan energi. Misalnya, jika suatu peralatan mengkonsumsi energi melebihi ambang batas yang ditetapkan, aplikasi dapat mengirimkan pemberitahuan kepada petugas yang bertanggung jawab agar dapat mengambil tindakan perbaikan. Cara yang keempat, ada penjadwalan dan pengaturan otomatis. Aplikasi IoT juga dapat mengintegrasikan fungsi penjadwalan dan pengaturan otomatis untuk mengoptimalkan penggunaan energi. Berdasarkan data yang dikumpulkan, aplikasi dapat mengatur jadwal operasional peralatan sehingga bekerja pada saat di mana konsumsi energi lebih murah atau ketika pasokan energi lebih stabil. Selain itu, aplikasi juga dapat mengaktifkan mode hemat energi atau mematikan peralatan secara otomatis ketika tidak digunakan. Cara yang kelima, ada analisis dan pemantauan efisiensi. Aplikasi IoT dapat melakukan analisis data yang dikumpulkan dari sensor-sensor energi untuk mengidentifikasi peluang penghematan energi dan meningkatkan efisiensi. Misalnya dengan melihat pola konsumsi energi dari berbagai peralatan. Aplikasi dapat memberikan rekomendasi tentang cara mengoptimalkan penggunaan energi dan mengganti peralatan dengan model yang lebih efisien. Dengan menggunakan aplikasi berbasis IoT untuk manajemen energi ini, perusahaan pertambangan dapat menghasilkan beberapa manfaat dalam manajemen energi dalam operasi pertambangan. Penerapan aplikasi berbasis IoT dalam manajemen energi di pertambangan memberikan manfaat signifikan dalam hal penghematan biaya, efisiensi operasional, keselamatan, dampak lingkungan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada konsep perkotaan. Aplikasi berbasis IoT memiliki peran yang penting dalam peningkatan nilai value dalam bidang konsep perkotaan. IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung dan saling berkomunikasi melalui internet dan memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara real time. Ini adalah contoh peran aplikasi IoT dalam konsep perkotaan. Yang pertama ada peningkatan efisiensi energi. Aplikasi berbasis IoT dapat membantu mengoptimalkan penggunaan energi dalam kota. Misalnya sistem pencahayaan yang cerdas yang menggunakan sensor dan kontrol otomatis untuk mengatur pencahayaan jalan berdasarkan kehadiran orang atau tingkat kecerahan alami. Hal ini dapat mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu dan menghasilkan penghematan energi yang signifikan. Yang kedua ada manajemen sampah yang efisien. Dengan menggunakan sensor pada tempat sampah, aplikasi IoT dapat mengoptimalkan pengumpulan sampah. Sensor ini dapat memberikan informasi secara real-time tentang kapasitas tempat sampah, sehingga petugas pengumpulan sampah dapat mengatur rute mereka dengan lebih efisien, menghindari tempat sampah yang sudah penuh, dan mengurangi jumlah kendaraan yang bergerak di dalam kota. Selanjutnya adalah, poin ketiga adalah transportasi pintar. Aplikasi IoT dapat digunakan dalam sistem transportasi untuk meningkatkan mobilitas perkotaan, seperti contoh penggunaan sensor pada jalan, lampu lalu lintas yang cerdas, atau aplikasi pemesanan transportasi publik secara real-time. Hal ini memungkinkan pemantauan lalu lintas yang akurat, perencanaan rute yang lebih efisien, dan pengurangan kemacetan di jalan.
Aplikasi ini juga dapat memungkinkan integrasi antar moda transportasi, memfasilitasi penggunaan transportasi umum, dan juga berbagai kendaraan. Poin selanjutnya adalah peningkatan keamanan. Aplikasi IoT dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan di dalam kota tersebut, seperti misalnya menggunakan kamera pengawas yang terhubung secara online untuk pemantauan kejahatan yang sedang terjadi atau hal yang mencurigakan. Sensor kebakaran yang terhubung dapat mendeteksi kebakaran lebih awal dan juga memberikan peringatan diri kepada petugas pemadam kebakaran. Serta poin yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya air. Maksudnya adalah aplikasi IoT ini dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya di dalam perkotaan. Sensor yang dapat digunakan untuk memonitor kualitas air, kelembapan tanah, dan juga kebocoran di dalam sistem saluran air. Hal ini memungkinkan deteksi dini kebocoran atau masalah lainnya, sehingga tindakan perbaikan dapat diambil dengan sangat cepat, mengurangi pemborosan air, dan menjaga keberlangsungan air sumber daya air. Secara keseluruhan, aplikasi berbasis IoT ini dapat memberikan potensi yang baik dan juga besar untuk meningkatkan nilai dalam bidang konsep perkotaan. Dengan memanfaatkan data-data real-time yang dikumpulkan oleh sensor-sensor yang terhubung, dapat mengambilkan keputusan yang lebih cerdas dan juga efisien yang dapat dilakukan dan juga terarah. Mungkin tadi adalah penjelasan yang dapat kami berikan dalam PPT ini. Selebihnya jika ada salah kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.